my god, friends, ini adalah mbahnya anime. Yes, Beat X. 4 jenderal besar sama-sama berkhianat dari kerajaan mesin. Ada si Karen, kemudian si Rod, kemudian si Fou, dan juga Hokuto. Tokoh utamanya of course si Teppei dengan Beat X-nya. Ini adalah mainan mbah. Boxnya udah kuning, vintage banget, lawas banget. Langsung kita unboxing Beat X. Karena unboxing mainan lawas, nostalgia zaman kecil adalah kenikmatan yang hakiki. Mame! Ini nyarinya sejagat raya marketplace susah banget guys. Konon katanya masih MISB atau masih baru. Aneh, kenapa? Karena boxnya dengan dalamnya kebalik friends. Anime Beat X tahun 1996. Mikanya udah bener-bener menguning banget, yellowing. Menarik karena kalau kalian perhatikan, ini tulisan-tulisan yang ada di boxnya, dia tuh semuanya pakai bahasa Italia. Mereknya adalah Takara. Richioste isam belegio della parti Masami Kuromadade Kadokawa Enmeso con Beats Tempest. Deluxe scale 1/20. Beat X. Zaman dulu gue sering ngomongnya itu BTX. Ternyata judulnya itu adalah Beat X. Dimana ada binatang, didonor darah sama manusianya, mereka ngebonding friends. Ini adalah si Jenderal Fou Lavin, sang pendeta friends. Dengan burungnya yang namanya itu Jeranmine. Kalau gua nggak salah ya, namanya agak-agak aneh karena dia tuh cewek. Ternyata dia mokit, tasnya Beat X. Oke, Cavalieri Alati. Kalau kita baca, Importato Linea Ges SPA, ini China. Mungkin beda-beda region kali ya. Nah, ini region khusus untuk Italia, friends. Pengen banget gua ngumpulin semuanya lengkap, tapi nyarinya udah setengah modiar sih. Susah banget, friends. Bau-bau komik yang udah lama, friends. Yang udah lama dalam lemari sampai kuning, sampai meringkel-meringkel. Wanginya wangi agak-agak kelapuk gitu ya. Sayang sebenarnya mau dibuka karena ini bener-bener vintage dan lawas. Harganya gua beli ubek-ubek paling murah akhirnya nemu di 300.000 friends. Bayangkan zaman dulu ya. Aduh sayang men. Zaman dulu 20 tahun lalu berapa coba harganya? Kursnya aja masih berapa coba? Buka jangan nih, udah buka deh supaya kita bisa nostalgia lawas zaman dulu ya. Aduh. Karena memang dia itu kan pengarangnya sama dengan Senseiya. Jadi si Teppei-nya itu agak mirip sama si Seiya friends. Udah gitu si Ron yang BTX-nya naga itu juga mirip sama Dragon Shiryu. Tapi paling top ya adalah si Karen-nya. Wih, waifu zaman dulu sejuta umat, gelis pisan pada masanya. Oh my goodness. Gila ini masih baru friends. Gelo aromanya aroma lapuk bercampur sama jamur men. Ada ini lihat. Gue takutnya kayak yang ada di National Geographic gitu tau gak? Yang pas dibuka tiba-tiba menjadi atom. Saking kena udara luarnya gitu lah. Lihat manual booknya bener-bener udah warnanya itu menguning coy. Ya, ini nggak ngerti juga bahasanya, bahasa Italia. Cara kita ngerakitnya harusnya sih gampang ya, karena zaman dulu itu playable. Yang namanya mainan bener-bener buat dimainin. Jadi nggak mungkin susah lah ngerakitnya. Dapet biola ya kayaknya ya. Karena memang si Fou ini adalah seorang pendeta yang suka bermain musik. Sendirian hidupnya. Desanya kalau gua nggak salah dihancurkan. Ya tim piatu dia urus, diasuh sama tim kerajaan mesin. Diangkat menjadi jenderal. Sampai akhirnya dia menemukan fakta bahwa ternyata yang sudah membasmi desanya adalah tim kerajaan mesin. Akhirnya dia berkhianat. Sebelum berkhianat dia berantem dulu lawan si Ron. Kalau gua nggak salah. Itu gokil friends. Ini dalamnya. Mokit pertama buntutnya. Kemudian mokit kedua, armor-armornya. Mokit yang ketiga adalah sayapnya. Dan atasnya ini bodi utama plus si O-nya. Aduh, bukanya sayang banget ini ya. Ini yang mau gak mau kita bukanya kudu meletekin dari pinggir sini. Guys! Aduh, pecinta mainan vintage sih sedih pasti kalau dibuka-buka begini men.
Aduh, sayang banget coy. Ini priceless guys. Aduh, sayang banget. But it's okay. Aduh, gue berusaha supaya nggak rusak ting. Ini udah kayak unboxing barang-barang artefak zaman dulu gitu coy. Wih, ini mainan zaman gua TK coy. Jangan musingin detail, likeness, kemiripan, udah bener-bener nggak mungkin lah. Tapi ini faktor utamanya zaman dulu adalah durability, tahan banting, dibawa mandi, digosok-gosok pakai sabun, odol, kuat coy. Lihat tuh, matanya 3, walaupun gak mirip dan gak rapi sama sekali. Ini gak ada pupilnya, gak ada alisnya, rambutnya juga bener-bener udah kayak bunga matahari. Jadi likeness-nya sih jelek banget ya. Tapi 5.1, even kepalanya pun gak bisa goyang coy. Ini cuma bisa tangan, depan belakang, ya samping nggak bisa, pure cuma muter kayak baling-baling bambu. Udah gitu kakinya doang. Nah, sama lutut. Lumayan lah bisa ke samping, sama bisa ke depan. Jadi nggak 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, 6 titik poin coy. Dia pakai baju warna ungu, oke. Pakai jubah yang panjang ala-ala sang maestro musik begitu. Nah, ini senjatanya, ini kayak apa ya? Sebenarnya kayak biola tapi bisa jadi senjata kali ya. Z-Aime-nya satu-satunya yang cewek kalau gua nggak salah friend. Dia itu kan sejenis mesin tapi menyerupai binatang yang adalah burung phoenix kayaknya ya. Zaman baheula, zaman dulu tapi bisa bikin detail yang kayak gini friends. Oke, bayangkan sebelum ada printer 3D coy. Belum ada men, tapi udah bisa bikin begini men. Ya, dalamnya ada kayak semacam kabel-kabelnya, warna merah, warna biru, ada komponen-komponennya yang warnanya gold, mesin-mesinnya yang warnanya itu chrome silver. Ya, udah gitu ada lapisan pelindungnya yang warnanya abu-abu dong. Detail banget dong mesin dalamnya. Ini nanti sebenarnya ketutup pakai armor yang warnanya merah. Merahnya glossy banget, keren, kayak Iron Man ya, bener-bener merah darah. Lihat teksturnya, ada kayak semacam ukiran-ukiran khas kulit naga yang sangat-sangat keras, ada sirip-siripnya dan juga mukanya. Aneh kan? Kayak burung phoenix ini lebih ke anggun ya, lebih ke cantik daripada gahar dan ganteng. Matanya warna kuning, sayang nggak ada stikernya, tapi dia bahan plastiknya bagus, kokoh, kuat dan berat banget friends. Nggak kaleng-kaleng loh, ini beneran berat loh. Menarik karena zaman dulu ya, dia tuh pasang segelnya pakai solasi ban. Nggak di seal, mungkin belum ada mesin seal kali ya. Kayak zaman purba banget ya. Nah ini friends, kalau kalian tahu Mokit zaman sekarang yang kayak Gundam, warna catnya tuh burik coy, jelek. Tapi ini warna catnya si Takara bikin bagus banget. Dia tuh udah super glossy tuh. Ya, padahal ini baru keluar dari boxnya. Keren kan? Jadi kita nggak usah nge-repaint lagi, dia udah beneran well painted gitulah. Nah, even ya ada bagian-bagian yang chrome-nya, sebentar ini nempel sosibannya. Nah, ada bagian-bagian yang chrome-nya. Ini pun juga warnanya udah bener-bener chrome dong. Buntutnya, ini buntut utamanya, ini buntut kiri, ini buntut kanan. Zaman dulu itu ya, kita ngerakitnya nggak perlu pakai gunting atau tang. Tinggal kita pletelin gini, dia bakalan lepas sendiri. Buntutnya ini, dia tuh bahannya agak kayak karet tuh. Kelemahannya, ini kita nggak mungkin bisa rapi men. Karena kalau plastik kan bisa diamplas. Mau dikikirnya agak hese coy. Maksudnya sambil ngerakit sambil nyanyi ya. Nanti gue dikomplain lagi, bang. Jangan nyanyi bang, fokus aja nge-review. Oh iya sih semuanya lentur men. Ini kayak kelamaan ya. Jadi kayak kepanasan ya. Nah, yang ini dia bahannya lebih ke plastik tuh. Jadi kita bisa, aduh enakin ya. Sensasi ngepletek gitu deh. Aduh, enak men. By the way anime Beat X, dia memang gak seterkenal dan gak sepopuler anime Senseiya. Karena Senseiya itu sampai sekarang dia fansnya masih banyak, mainannya masih banyak dibikin, dari mulai action figure paling kecil sampai statue paling gede, 1:1 dibikin fans Senseiya. Kalau Beat X ini nggak ada men, mainannya pun kayaknya berhenti cuma di Takara.
Tapi gua nggak ngerti ya. Coba teman-teman yang paham dan masih ngumpulin BitX, kalian boleh komen. Hiji deh, karena dia sayapnya ada 2. Nah, ini menarik nih. Kita bikin kakinya, dia tuh nempel dari telapak kaki ke pergelangan kaki. Dia pakai kayak semacam paku ya. Dia buat ngunci ke pergelangan kakinya. Nah, jadi dia nggak langsung nempel gitu ya. Pakai konektor dulu, men. Nggak gitu tuh. Makanya dia artikulasi goyangnya jadi lebih leluasa. Lanjut, kita sekarang masuk ke bodinya. Nah, buntutnya kita pasang yang ini di bawah. Memang gue dari dulu paling seneng ini BTX warna merah. Keduanya baru gue lebih seneng si X yang diselamatin sama si TP. Tadinya si X itu kalau gue nggak salah binatang mesinnya si Karen. Sampai akhirnya si Karennya dikejar-kejar, dia terluka. Ngeri gue main sepuh gini takut patah coy. Wih, cakep ya. And then kakinya dia di bawah sini. Suaranya renyah banget guys. Satu lagi. Pencet. Nah, kayak gini. Nanti dia ada armor pelindung buat di sayapnya dan juga di kakinya. Kayak gini nih. Tapi gue lebih seneng dia terekspos ya mesinnya ya. Nah, kita bisa tutup. Jadi dia bisa ada 2 mode. Nah, tinggal kita pasang si V-nya. Ya ternyata jubahnya ada artikulasinya guys. Dia duduk di sini. Oke. Wih. Gila, keren banget gak sih guys? Aduh. Gue jadi pengen melengkapi semua serinya. Minimal 5. 4 jenderal plus 1 si TP-nya. Tapi Karen gue ubek-ubek di eBay. Di seluruh jagat raya gak ada yang jual coy. Coba dong teman-teman yang mau jual set boleh PM gue. Kasih harga murah ya. Cara built-in materi bahan plastiknya untuk mainan lawas jadul oke banget friends. Ditambah pewarnaan catnya yang bener-bener gue suka banget. Dia keren. Catnya itu bener-bener glossy, merah banget. Gak ada yang pudar, even udah dimakan usia. Tapi warna merahnya masih bener-bener berani. Tapi minusnya, ya bagi gue pribadi yang paling annoying adalah buntutnya. Ketiga buntut ini gampang locot, khususnya yang kecil ini. Jadi kalau kita mainin gerak-gerakin sedikit dia locot karena pentolannya itu kurang mapan gitu ya. Kudunya colokannya lebih mapan atau ball joint kayaknya lebih bagus. Kedua, bagi gue pribadi minusnya itu di artikulasi sayap. Kudunya kalau dia mau niat sedikit sayapnya bisa dibuka kemudian tutup. Ya, jadi dia ada mode kayak semacam lagi terbang kita extension sayapnya atau mode lagi biasa ngobrol kita bisa tutup. Ini nggak ada. Ini sayapnya mati. Padahal burung phoenix ini yang paling keren bagi gue pribadi adalah sayapnya sih. Artikulasinya yang bisa kita mainin selain sayap 2, kaki dan buntut adalah mulut si phoenixnya kita bisa gerak-gerakin dikit tuh. Dikit aja nih kayak ngomong. Karena kan dia bisa ngomong sebenarnya ya. Nah, oke. Ya, kemudian sayapnya dia bisa kita gerak-gerakin walaupun dia bener-bener padat banget sih. Tuh. Kakinya juga bisa kita gerak-gerakin seolah-olah dia lagi terbang ke belakang gitu ya. Nah. Oke, cakep banget sih guys. Asli men. Gue paling seneng unboxing mainan-mainan lawas nostalgia. Kenapa? Karena zaman gue kecil itu mau beli mainan itu susah. Gak ada yang jual, plus gak ada uangnya guys. Kudu minta ke orang tua. Jadi begitu ada mainannya zaman sekarang, ada uangnya nabung-nabung, sikat. Oh ya, satu lagi yang bisa kita main gimmicknya di bagian perut bawah. Ini kita bisa buka nih armornya nih. Nah, kayak gini. So gitu aja. Nostalgianya seru banget. Gue paling seneng yang merah ini. Kenapa? Karena gue pecinta Liverpool. Ya kan? You never walk alone. Gitu aja. Coba komen teman-teman lawasku, teman-teman nostalgiaku. See you in the next video. Salam. Hanya mainan-mainan nostalgia lawas yang selalu mewarnai hidup kita. Bye-bye.